Bab 276. Siapa itu? Namun, Weirs juga tahu bahwa tidak mudah menjadi patriark sekarang. Saat itu, klan Banteng Hercules telah diusir oleh klan Adu Banteng, jadi mereka pasti kekurangan makanan dan pakaian sekarang. Dalam keadaan seperti itu, dia akan menjadi patriark dan harus menanggung kebencian klan Hercules. Bisa dibayangkan betapa sulitnya hal itu. Namun, Weirs tidak berpikir untuk mundur. Dia tidak bisa mundur. Dia adalah seorang pangeran dari klan Lembu Hercules. Akarnya adalah klan Lembu Hercules. Jika klan Sapi Hercules baik, tentu dia akan dihormati oleh orang lain. Jika klan Sapi Hercules tidak baik, dia tidak akan menjadi apa-apa. Zhao Hai mengangguk dan berkata, saya juga berpikir ini adalah kesempatan yang bagus. Namun kakak, kamu pasti akan membahas banyak masalah. Tidak ada yang bisa saya bantu. Bagaimana dengan ini? Laura, berikan aku tas interspatial. Kakak, berikan aku tas interspatial juga. Weirs dan yang lainnya tahu apa yang ingin dilakukan Zhao Hai, jadi mereka memberi tas interspatial. Zhao Hai tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengisi tas interspatial dengan makanan. Keenam tas interspatial terisi. Setelah mengisi 6 kantong makanan, Zhao Hai menyerahkan 6 kantong interspatial ke Weirs dan berkata, kuat, kakak, bawalah ini dulu. Saat Anda menemukan anggota klan Anda, segera keluarkan makanannya. Lalu, biarkan Sui Ying membawakan tas interspatial itu sambil mengambil makanan. Kita harus menstabilkan situasi terlebih dahulu. Weirs menerima tas itu dan menampar bahu Zhao Hai. Saudaraku, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Kami akan beristirahat di sini selama sehari-hari ini dan segera berangkat besok. Jika ada kabar, kami akan segera menghubungi Anda melalui Blood Eagle. Zhao Hai mengangguk, kakak, jika kamu membutuhkan perbekalan, beritahu aku. Saya bisa mendapatkan elang darah untuk membawa tas interspatial kembali ke wilayah saya untuk mendapatkan kebenaran. Saat ini, suku Banteng Dewa Raksasa berada dalam masa tersulit dan membutuhkan banyak hal. Anda harus bertahan. Oh iya, kalau kamu kembali lagi nanti, bantu aku menggambar peta. Saya tidak mau berkeliling mencari Raja Siki. Jangan khawatir, saudaraku, Weirs tersenyum. Aku akan mengaturnya. Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat ke arah Bogu dan yang lainnya, jangan menangis lagi. Kalian semua, berdiri. Orang-orang dari klan Sapi Surga Raksasa kita belum sepenuhnya dihancurkan. Ingat ini. Selama orang-orang dari klan Sapi Surga Raksasa kita masih hidup, kita akan menjadi raja dari klan manusia yang menyerupai sapi. Kami akan selalu begitu. Bogu dan yang lainnya berdiri. Mereka terprovokasi oleh kata-kata Weirs, dan wajah mereka dipenuhi amarah. Weirs mengangguk. Dia sekarang penuh semangat juang karena dia mendapat dukungan Zhao Hai. Makanan Zhao Hai telah menjadi rumput penyelamat hidupnya. Di dataran Orc, selama masih ada makanan, banyak hal yang bisa dilakukan. Seperti yang dikatakan Zhao Hai, suku sapi Dewa Raksasa berada pada masa tersulitnya. Mereka bahkan telah kehilangan kamp lama mereka, dan salah satu tetua mereka tewas dan yang lainnya terluka. Sebagai saudara lelaki yang bersumpah sedarah, dia harus membantu Weirs dalam situasi ini. Zhao Hai melirik Weirs dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia segera mengeluarkan 2 item dari ruang penyimpanannya. Dia memasukkan kedua benda itu ke dalam botol dan menyerahkannya kepada Weirs. Weirs memandang kedua botol di tangannya dengan bingung. Salah satu botol sepertinya berisi air, sedangkan botol lainnya berisi cairan berwarna merah muda. Dia tidak tahu apa itu. Zhao Hai menoleh ke Weirs dan berkata, kakak, salah satu dari 2 botol ini berisi cairan kehidupan. Itu diberikan kepadaku oleh Tuan Yale, tapi aku tidak bisa menggunakannya. Namun botol yang diberikan Pak Yale kepada saya sangat indah, jadi saya menyimpannya. Botol lainnya berisi obat yang bisa menyembuhkan luka. Bogu baru saja mengatakan bahwa Grand Elder ras Anda terluka, dan saya berharap 2 hal ini dapat membantunya pulih. Tanpa dukungan Grand Elder, tidak akan mudah bagi Anda untuk menghadapi perlombaan adu banteng. Obat yang dimaksud Zhao Hai sebenarnya adalah jus buah persik ajaib. Terakhir kali, Gri menggunakannya, jadi masih ada 1 yang tersisa. Zhao Hai telah memberikannya kepada Weirs. Weirs memandang Zhao Hai. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Zhao Hai telah banyak membantunya. Sekarang, dia bahkan telah mengeluarkan cairan kehidupannya.
Tidak peduli apa kata Weyers, dia tidak akan bisa membalas budi. Weyers diam-diam mengambil kedua botol itu dan menyimpannya dengan hati-hati. Dia menepuk bahu Zhao Hai dan berbalik untuk mengatur anak buahnya mendirikan kemah. Zhao Hai tidak mengatakan apapun. Dia berbalik untuk mengatur camp. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Dia harus memberi Weyers dan yang lainnya waktu untuk merencanakan masa depan mereka. Setelah kemahnya dibangun, Zhao Hai dan yang lainnya duduk dengan tenang di tenda. Laura menuangkan secangkir teh untuk Zhao Hai dan berkata sambil mengerutkan kening, "Kakak laki-laki Hai, sekarang suku lembu Dewa Raksasa telah menghadapi masalah yang sangat besar, itu juga bukan hal yang baik bagi kami. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Zhao Hai memejamkan mata dan berpikir sejenak. "Saya merasa ada sesuatu yang salah." Mendus kembali membawa kabar bahwa selama pemberontakan, Garthor diam-diam menjalin hubungan dengan pedagang manusia. Sekarang suku Adu Banteng berhadapan dengan suku Banteng Raksasa, ada manusia. Tidakkah menurutmu manusia terlalu aktif di padang rumput Orc? Laura berpikir dalam hati, itu benar. Berapa kali mereka mendengar manusia terlibat dalam urusan Orc? Ini terlalu salah. Mac mengerutkan kening dan berkata, "Tuan muda, apa maksudnya ini? Mungkinkah kekuatan manusia ingin mengendalikan para Beastmen?" Zhao Hai menggelengkan kepalanya dan berkata, mustahil. Manusia tidak bisa mengendalikan Orc. Para Orc dan manusia telah bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun karena suatu alasan. Meskipun manusia tampaknya menggunakan makanan untuk mengendalikan para Orc, mereka harus melakukannya. Jika mereka tidak memberikan makanan yang cukup kepada para Orc akan memulai perang, dan mereka sendiri yang akan merebut makanan tersebut. Oleh karena itu, manusia tidak dapat mengendalikan Orc dengan cara ini. Tapi kenapa manusia begitu aktif akhir-akhir ini? Saya masih tidak mengerti. Laura juga mengerutkan kening, saya juga tidak mengerti. Bukankah manusia-manusia ini takut akan balas dendam para Beastmen? Meskipun perlombaan adu banteng telah mengambil alih kubu lama perlombaan banteng Dewa Raksasa, mereka seharusnya tidak terlalu kuat. Orang-orang yang mengambil keputusan di Prairie adalah ras pertempuran yang hebat. Cara perlombaan adu banteng bekerja sama dengan umat manusia akan sangat merangsang perlombaan pertarungan besar. Apakah perlombaan adu banteng benar-benar berpikir bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menahan tekanan dari perlombaan pertarungan yang hebat? Zhao Hai juga mengerutkan kening. Saya tidak begitu mengerti apa yang dilakukan perlombaan adu banteng. Mereka mungkin menjadi musuh publik seluruh ras Orc. Mengapa mereka melakukan itu? Jangan bilang itu hanya untuk gelar kerajaan. Laura dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Mereka tidak tahu mengapa perlombaan adu banteng melakukan hal ini. Jika perlombaan adu banteng hanya bekerja sama dengan manusia biasa, itu akan baik-baik saja. Namun, ada pembangkit tenaga listrik level 9 di antara manusia yang bekerja sama dengan mereka. Ini sangat berbeda. Sejak kapan manusia petarung peringkat 9 mempunyai hak untuk bertindak begitu kejam di dataran Orc? Dia percaya bahwa klan pertempuran besar akan bereaksi setelah menerima berita tersebut. Dia hanya tidak tahu bagaimana reaksi perlombaan adu banteng. Zhao Hai mengerutkan kening dan duduk di sana beberapa saat sebelum berkata, percuma saja kita menebak apapun di sini. Selama kita pergi ke wilayah ras manusia berkepala sapi, kita bisa bertanya lebih banyak. Saya merasa masalah ini tidak sesederhana itu. Lola memandang Zhao Hai dengan bingung dan bertanya, mengapa tidak? Jangan bilang kalau itu ada hubungannya dengan kita. Zhao Hai menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya tidak demikian. Jika masalah ini benar-benar ada hubungannya dengan kita, maka musuh kita pasti ingin berurusan dengan kita di dataran. Musuh utama kita adalah para penyihir, Gereja Cahaya, dan Raja Selatan. Gereja Cahaya sama sekali tidak mampu melakukannya dengan baik di dataran Orc, dan Raja Selatan seharusnya tidak memiliki kepentingan apapun di dataran Orc. Hanya para penyihir yang merupakan keluarga bisnis, sedangkan peluang bisnis di dataran Orc sangat besar. Mereka tidak bisa hanya melihat Anda berbisnis di sini, pasti ada orang lain yang berbisnis di sini. Tapi menurutku mereka tidak punya nyali untuk mengirim pembangkit tenaga listrik peringkat 9 ke padang rumput untuk berurusan dengan kita, kan? Lola mengangguk. Dia mengenal para penyihir dengan sangat baik. Mereka hanya peduli pada keuntungan.
Sekarang Zhao Hai dan yang lainnya telah meninggalkan Kadipaten Versailles, mereka tidak lagi dapat memperoleh manfaat apapun dari Zhao Hai. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak akan membayar mahal untuk menyewa ahli peringkat 9 untuk menangani Zhao Hai. Itu tidak sejalan dengan prinsip seorang pengusaha. Tetapi mengapa dia selalu merasa bahwa hal-hal ini begitu dekat dengan mereka? Sebelum mereka memasuki dataran, sepertinya hal seperti ini belum pernah terjadi. Tapi begitu mereka memasuki dataran, semua ini terjadi. Bukankah ini terlalu kebetulan? Tuan Muda, apakah menurut Anda kali ini, ada seseorang yang ingin berurusan dengan suku lembu dewa raksasa seperti suku beruang? Itu sebabnya semua ini terjadi? Zhao Hai menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Suku banteng raksasa tampaknya tidak sekuat suku beruang. Tunggu, ada kemungkinan. Pada titik ini, dia menoleh dan menatap Laura. Lola memandang Zhao Hai dengan bingung. Zhao Hai berkata, "Kuat, para orc telah banyak menderita di tangan manusia dalam beberapa tahun terakhir. Mungkinkah para orc mencoba menghadapi manusia, tetapi manusia menerima kabar tersebut dan mengirim orang ke Prairie terlebih dahulu untuk menimbulkan masalah sehingga mereka tidak punya waktu untuk mengirim pasukan ke manusia?" Lola mengerutkan kening dan berkata, "Itu tidak mungkin. Perdagangan antara manusia dan orc berjalan lancar beberapa tahun ini. Belum ada bencana besar di wilayah orc. Mereka seharusnya tidak mengirimkan pasukan ke manusia. Selain itu, bahkan jika manusia ingin menimbulkan masalah di padang rumput orc, mereka tidak akan mengirimkan ahli tingkat 9. Itu sama saja dengan mendeklarasikan perang terhadap para orc." Zhao Hai mengangguk dan menghela nafas, "Lupakan saja, mari berhenti menebak-nebak. Bagaimanapun, tebakan kami mungkin tidak benar. Saat ini, tugas utama kami adalah membantu kakak mengumpulkan beberapa informasi. Selama kita menjaga perlombaan adu banteng, kita akan bisa mengetahui kekuatan ras manusia mana yang bekerja sama dengan mereka." Laura mengangguk. Namun, dia merasa masalah ini akan sangat sulit. Sekarang kekuatan klan banteng raksasa telah rusak parah, dan klan adu banteng juga menjadi kuat. Akan sulit untuk menghancurkan klan adu banteng. Bab 277, Klan Mastiff. Dibandingkan dengan kelompok Zhao Hai, kepala Weirs lebih sakit lagi. Mereka menghadapi situasi berbahaya. Ini bukanlah sesuatu yang ingin mereka lihat, tapi mereka tidak punya pilihan. Weirs duduk di tendanya dengan segelas besar anggur susu di depannya. Faktanya, dia sudah minum 5 gelas, dan ini adalah gelas ke-6-nya. Mendus tidak melakukan yang lebih baik. Sebenarnya, dia sudah mulai meminum gelas anggurnya yang terlambat. Hanya Yel yang masih agak normal, tapi dia juga duduk di sana, tidak mengucapkan kata pun. Berita yang dibawa kembali oleh Bogu sungguh sangat mengejutkan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kamp lama tempat tinggal klan sapi surga raksasa selama beberapa generasi akan hilang. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Untungnya, Weirs adalah orang yang moderat. Dia tidak minum terlalu banyak. Setelah menenggak cangkir anggur susu yang ke-6, dia berhenti, tetapi dia tetap tidak berbicara. Tidak ada yang berbicara sejak mereka tiba-tiba memasuki tenda. Setelah beberapa lama, Weirs menatap Yel dan berkata, "Guru, menurut Anda, apa yang sedang dilakukan Gartor sekarang?" Tentu saja, Yel tidak menganggap Wales menolak Gasol. Saat ini, Wales ingin Gasol mati tepat di hadapannya. Bagaimana dia bisa menyalurkan Gasol? Yel menghela nafas dan berkata, "Kuat, sulit untuk diungkapkan. Kalau tidak salah, suku adu banteng meminjamkan pasukannya ke Gartor untuk menghadapi kami karena mereka ingin membunuh kami nanti. Pertama, mereka ingin menggunakan Gartor untuk membunuh kami, lalu membiarkan suku adu banteng dibunuh. Setelah itu, mereka akan menghancurkan kamp lama. Tanpa tulang punggung, suku banteng raksasa tidak akan mampu mengancam suku adu banteng. Dengan membunuh ksatria suku adu banteng, kita akan membantu Gartor." Dengan suara keras, Mendus menghancurkan meja di depannya hingga berkeping-keping, dan cangkir perak di tangan pun rata. Dia memandang Yel dengan mata merah dan berkata, "Lebih baik jika saya tidak mencari tahu di mana dia berada. Kalau tidak, akulah yang akan membunuh." Weirs menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke Yel. "Guru, menurut Anda apakah orang-orang dari klan akan pergi ke sana sekarang?" Yel berpikir sejenak, lalu berkata, "Saat ini, ada 2 tempat yang bisa mereka kunjungi. Salah satunya adalah tempat Raja Sebelaski. Namun, menurutku mereka tidak akan pergi.
Raja Sebelaski, namun juga, adalah anggota klan Adu Banteng. Saat ini, klan Adu Banteng sangat kuat. Tidak aman bagi mereka untuk pergi ke sana. Kalau begitu, hanya ada satu tempat lain yang bisa mereka datangi. Klan Mastiff. Weir setuju dengan kata-kata Yale. Hubungan antara klan Banteng Raksasa dan klan Mastiff selalu sangat baik. Di masa lalu, klan Mastiff telah berkali-kali membantu klan Banteng Raksasa. Sekarang setelah sesuatu terjadi, orang-orang dari klan Banteng Raksasa secara alami akan mencari perlindungan ke klan Mastiff. Klan Mastiff juga merupakan klan yang sangat aneh. Mereka termasuk dalam cabang klan manusia berkepala anjing. Mereka adalah klan raja dari klan manusia berkepala anjing. Klan manusia berkepala anjing adalah klan yang berada di antara klan pertempuran dan sebuah negara. Kekuatan tempur seluruh klan mereka sedikit lebih buruk daripada klan serigala, tapi mereka lebih kuat dari negara biasa. Secara relatif, status mereka lebih tinggi daripada klan manusia berkepala sapi. Hubungan antara klan Banteng Raksasa dan klan Mastiff selalu baik. Klan Mastiff telah membantu klan Banteng Raksasa berkali-kali. Sekarang klan Banteng Raksasa berada dalam masalah, mereka secara alami akan pergi ke klan Mastiff. Baiklah, kata Weir setelah menarik napas dalam-dalam, langkah kita selanjutnya adalah berkeliling wilayah suku kuda dan menuju ke suku Mastiff. Yale mengangguk. Wilayah Minotaur berbatasan dengan pacuan kuda, balapan babi, balapan manusia berkepala anjing, dan balapan kucing. Hubungan antara pacuan sapi raksasa, pacuan babi, dan pacuan kuda tidak terlalu baik, tapi juga tidak buruk. Hubungan mereka dengan ras Mastiff sangat baik, namun hubungan mereka dengan ras kucing kurang baik. Karena ras kucing dan ras manusia berkepala anjing sepertinya tidak memiliki hubungan yang baik. Saat ini, Weirs dan yang lainnya berada di perbatasan antara wilayah rakyat berkepala babi dan wilayah rakyat berkepala banteng. Jika mereka ingin mengikuti perlombaan Mastiff, mereka hanya punya dua cara. Yang pertama melewati wilayah masyarakat berkepala banteng, dan yang lainnya mengelilingi wilayah pacuan kuda. Mereka tidak akan pergi ke wilayah perlombaan kucing karena terlalu berbahaya. Sekarang wilayah orang-orang berkepala banteng telah menjadi sangat berbahaya. Mereka juga tidak bisa pergi ke sana. Jadi, hanya ada satu jalan tersisa, yaitu mengelilingi wilayah pacuan kuda. Wells memandang Yale. Guru, aku harus merepotkanmu menggambar peta untuk Hai kecil. Meski waktu terbatas, sebaiknya gambarlah dengan hati-hati. Katakan saja pada mereka cara menuju ke ladang Raja Sici. Yale mengangguk. Itu tidak akan menjadi masalah. Kali ini, semuanya berkat Hai kecil. Jika bukan karena Hai kecil, kita akan berada dalam situasi yang lebih sulit. Wells mengangguk dan menghela nafas. Saat itu, saya tidak pernah menyangka akan banyak hal yang terjadi saat saya keluar untuk berlatih. Tapi untungnya, saya bertemu sedikit Hai, jadi pasti ada kerugian untuk setiap keuntungan. Yale melirik Weirs. Weirs, menurutku ini bukan saatnya membicarakan hal ini. Kami hanya dapat mengingat sedikit bantuan Hai di dalam hati kami. Saat ini, kita harus memikirkan apa yang harus kita lakukan di wilayah klan Mastiff. Meskipun kami memiliki hubungan yang baik dengan klan Mastiff dan mereka telah banyak membantu kami, jangan lupa bahwa kami dulunya adalah raja dari ras Tauren. Sulit untuk mengatakan seperti apa sikap ras Mastiff terhadap kita. Weirs menenangkan pikirannya. Dia tahu bahwa kebaikan Zhao Hai kepada mereka tidak dapat diselesaikan hanya dengan pemaaf. Dalam hatinya, Zhao Hai seperti saudaranya sendiri. Jika dia marah, dia akan memperlakukan mereka sebagai orang asing. Seperti yang dikatakan Yale, dia perlu memikirkan bagaimana menghadapi suku Mastiff. Bab 278, Klan Mastiff Bagian 2. Para Or itu sederhana, tetapi ada politik di antara ras-ras sederhana. Wells telah berinteraksi dengan ras Mastiff beberapa kali sebelumnya, tetapi mereka memiliki kedudukan yang setara. Meskipun ras Mastiff telah banyak membantu mereka, mereka berdua adalah raja. Wells berterima kasih kepada ras Mastiff, tapi dia tidak merasa minder dengan mereka. Ini seperti memiliki dua teman yang baik. Jika kehidupan seorang teman baik sedikit lebih baik, dia akan selalu bisa membantu Anda sedikit. Meskipun Anda akan berterima kasih padanya, Anda tidak akan merasa lebih rendah darinya. Di masa lalu, klan Banteng Raksasa dan klan Mastiff pernah berada dalam situasi seperti itu. Namun kini, segalanya telah berubah.
Mereka sekarang menjadi pengungsi yang kehilangan tempat tinggal. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak lagi memiliki kualifikasi untuk disejajarkan dengan ras Mastiff. Bagaimana ras Mastiff memperlakukan mereka? Dia perlu memikirkan hal ini dengan hati-hati. Weyers memejamkan mata dan memikirkan hal ini dengan tenang. Dia harus menghitung berapa banyak uang yang dia miliki sekarang. Sejujurnya, jumlahnya tidak banyak. Dia tidak tahu berapa banyak orang dari suku banteng raksasa yang berhasil melarikan diri kali ini. Dia tidak tahu bagaimana keadaan suku banteng raksasa itu. Dia tidak tahu berapa banyak sumber daya dan domba yang tersisa. Dia tidak tahu apa-apa. Satu-satunya modal yang dia miliki sekarang adalah makanan yang diberikan Xiao Hai kepadanya. Persediaan makanan yang tidak ada habisnya adalah pilihan terakhirnya. Weyers mengangkat kepalanya dan menatap Yale. Sepertinya satu-satunya yang bisa kami tawarkan hanyalah makanan kecil Hai, tapi kami tidak bisa membiarkan dia terlalu menderita. Saya pikir ketika kita sampai pada klan Mastiff, pertama-tama kita harus melihat bagaimana mereka memperlakukan rakyatnya. Jika dia baik pada mereka, maka kami akan memperkenalkan hal-hal kecil kepada mereka dan membiarkan dia berdagang dengan mereka. Saya pikir mereka akan dengan senang hati melakukannya, karena makanan Hai kecil sangat murah. Lalu kita akan memberi mereka makanan dan meninggalkan wilayah orang-orang yang menanyakan anjing itu. Kami akan menetap di wilayah pacuan kuda atau babi. Bagaimana keadaannya, Guru? Yale mengangguk. Emas sejati dapat dimurnikan dengan api. Seorang teman yang membutuhkan memang benar-benar seorang teman. Jika anggota klan Mastiff adalah teman sejati, perkenalkan sedikit Hai padanya. Keberadaan Little Hai adalah sesuatu yang diimpikan oleh semua Beastmen. Jika anggota klan Mastiff adalah teman sejati, kami tidak boleh mengecewakannya. Wales mengangguk. Kami tidak tahu apa-apa tentang situasi di suku kami. Kita harus menunggu sampai kita mencapai suku Mastiff dan melihat apa yang terjadi. Saya harap ini tidak terlalu buruk. Mendus dan Yale sama-sama menghela nafas pada saat bersamaan. Mereka tahu bahwa Weyers sedang menghibur mereka. Apa yang akan terjadi pada ras yang diusir dari rumahnya? Hanya memikirkannya saja masuk akal. Itu sama saja dengan kehilangan seluruh kekayaan mereka. Selain diri mereka sendiri, senjata, dan tunggangan mereka, mereka mungkin tidak punya apa-apa lagi. Melihat diskusi itu kurang lebih selesai, Yale kembali ke tendanya sendiri dan mulai menggambar peta untuk Xiao Hai dan yang lainnya. Namun karena keterbatasan waktu, ia tidak dapat menggambar peta yang terlalu detail. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunjukkan lokasi kamp lama Raja 11 Ki, serta ciri-ciri geografis yang cukup jelas di sepanjang jalan. Keesokan paginya, Yale menyerahkan peta yang dia gambar sepanjang malam kepada Xiao Hai. Xiao Hai melihatnya dan merasa gambarnya cukup bagus. Meski tidak ada penguasa, setidaknya ada arah yang jelas. Bahkan tempat-tempat terkenal di sepanjang jalan pun ditandai, begitu pula suku-suku yang mungkin mereka temui. Itu cukup detail. Melihat Yale yang bermata merah, Xiao Hai meletakkan petanya dan berkata, "Terima kasih, Tuan Yale. Kakak, tolong jaga dirimu dalam perjalananmu. Jika terjadi sesuatu, segera beritahu saya melalui elang darah. Anda hanya perlu menulis surat dan memberikannya kepada elang darah. Mereka akan dapat menemukan saya." Weyers menghampiri Xiao Hai dan memeluknya erat. "Saudaraku, aku tidak akan mengucapkan terima kasih, tapi kamu harus berhati-hati. Jika perlombaan adu banteng benar-benar ingin menyentuhmu, jangan sopan. Lepaskan mayat hidup untuk menahan mereka dan melarikan diri ke alien. Ini adalah padang rumput orc dan ras adu banteng adalah raja para manusia banteng. Mereka mungkin menggunakan kekuatan ini untuk berurusan dengan Anda." NBSP, Xiao Hai tersenyum, "Jangan khawatir, kakak. Jika mereka berani menyerangku, mereka hanya akan mengirimiku lebih banyak bawahan. Saya tidak takut." "Oke, kakak, ayo pergi." Weyers mengangguk dan memimpin orang-orangnya dalam perjalanan. Xiao Hai menatap Weyers, kembali dan menghela nafas, "Kakak harus menghadapi banyak hal kali ini." Lola mengangguk. "Saya harap dia bisa melakukannya. Selama dia berhasil, dia pasti akan menjadi raja terbaik dari klan sapi dewa raksasa." Xiao Hai tersenyum. "Saya percaya bahwa di bawah kepemimpinannya, suku sapi dewa raksasa akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Jika dia mengalami kesulitan, kami dapat membantunya menyelesaikannya. Hehe, dengan partner yang kuat,
padang rumput Orc akan menjadi dunia kita di masa depan. Laura juga sangat senang. Dia mengerti bahwa Zhao Hai tidak membantu Wells hanya karena persaudaraan mereka. Di dataran Orc, jika Anda ingin berbisnis dengan baik, Anda memerlukan mitra yang kuat. Meskipun Zhao Hai memberi, selama Wells mengambil alih, suku banteng Hercules akan berkembang. Kembalinya Zhao Hai akan beberapa kali, atau bahkan puluhan kali lipat. Melihat ke langit, Zhao Hai tersenyum dan berkata, "Kuat, sudah waktunya kita berangkat." "View, sejujurnya aku lega sekali. Saya telah mengikuti Weirs dan yang lainnya setiap hari, dan sangat tidak nyaman bagi saya untuk kembali keluar angkasa atau kastil Iron Mountain." Laura, Meg, dan yang lainnya semuanya tertawa. Mereka juga merasa itu tidak nyaman. Meski mereka tetap kembali ke ruang istirahat setiap malam, itu masih lebih nyaman daripada berjalan sendiri. Karavan bergerak maju perlahan, dan Zhao Hai sekali lagi memasang bendera suku babi perut besar di gerbong. Dia tidak meminta benderanya pada Weirs. Sekarang Tauren ada di sini, lebih baik tidak memasang bendera suku banteng Dewa Dali. Weirs juga memikirkan hal ini. Untuk menghindari masalah bagi Zhao Hai, dia tidak memberikan bendera persahabatan kepada Zhao Hai. Zhao Hai ingin menemukan kemah Raja Siki sesegera mungkin, jadi dia tidak berputar-putar. Sebaliknya, dia berjalan ke arah yang ditarik oleh Yale. Meskipun peta yang digambar Yale tidak memiliki skala, dia telah menggambar setiap tanda padang rumput di peta. Dia juga menandai hari-hari, berjalan di antara dua landmark, jadi Zhao Hai tidak perlu khawatir dia salah jalan. Meskipun dia akan membantu Weirs mengumpulkan informasi, Zhao Hai tidak terburu-buru. Ia tahu bahwa suku Tauren sedang dalam masa sensitif. Jika dia terburu-buru mengumpulkan informasi, dia akan dicurigai. Dia bahkan mungkin akan terlibat konflik dengan suku Tauren. Para Beastmen sangat waspada terhadap manusia. Selain masa sensitif ini, Zhao Hai percaya bahwa keselamatan adalah yang paling penting. Setelah berjalan sepanjang hari, Zhao Hai dan yang lainnya masih belum menemukan satupun suku Beastman. Namun, dari peta, hal ini cukup normal. Mereka membutuhkan setidaknya 3 hari atau lebih sebelum mereka menemukan suku Beastman. Tentu saja itu hanya dugaan saja. Dahulu, ada sebuah suku yang selalu berpindah-pindah di sekitar daerah tersebut. Namun, para Beastmen seringkali bermigrasi. Jadi bahkan Yale pun tidak yakin apakah suku itu ada di sana. Ini adalah waktu tersibuk sepanjang tahun bagi para Beastmen Plains, saat mereka bersiap menghadapi musim dingin. Mereka harus menyiapkan rumput dan makanan untuk musim dingin, sehingga banyak suku Beastmen akan pindah ke tempat lain untuk bersiap menghadapi musim dingin. Meskipun Yale adalah seorang utusan, dia tidak mungkin mengetahui semua suku di dataran Beastmen seperti punggung tangannya. Jika dia bisa melakukan itu, maka dia bukanlah seorang nabi, melainkan Tuhan. Malam itu, Zhao Hai dan yang lainnya kembali ke benteng gunung besi dan mendiskusikan situasinya dengan Green dan yang lainnya. Green dan yang lainnya setuju bahwa Zhao Hai telah melakukan hal yang benar. Sekarang suku sapi Dewa Raksasa berada dalam masalah. Ini adalah waktu terbaik untuk mengirimkan arang di cuaca bersalju. Jika mereka membantu suku sapi Dewa Raksasa sekarang, mereka akan berterima kasih kepada mereka selama sisa hidup mereka. Itu lebih baik daripada menambahkan bunga pada brokat. Bab 279, Suku Sapi Liar Bertanduk Raksasa. Grim dan yang lainnya juga sangat bingung dengan kemunculan manusia di padang rumput Orc. Namun, mereka tidak tahu banyak tentang situasi di sana, jadi tentu saja mereka tidak bisa menebak mengapa manusia itu muncul di sana. Zhao Hai tidak menyangka mendapat jawaban dari Green dan yang lainnya. Green dan yang lainnya belum pernah ke padang rumput. Semua yang mereka ketahui tentang padang rumput berasal dari dia dan Laura. Dalam keadaan seperti itu, jika Hijau dan yang lainnya bisa menebak apa yang sedang dilakukan manusia, mereka bisa merias wajah dan menjadi nabi di suku Orc. Keesokan paginya, Zhao Hai dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka. Kali ini, mereka mempercepat. Selama mereka tidak bertemu Orc apapun, Zhao Hai ingin cepat. Dia tidak datang ke dataran Beastmen hanya untuk kekacauan ini. Membantu Weirs akan memberikan banyak manfaat, tapi yang lebih dia butuhkan adalah binatang ajaib dan tanaman baru yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ini adalah akarnya. Selama ranahnya ditingkatkan, semuanya akan baik-baik saja. Zhao Hai meningkatkan kecepatannya, tetapi kali ini dia tidak mengembalikan konvoi ke dunia nyata.
Karena semua kendaraan adalah makhluk undead, dia hanya perlu meminta mereka untuk mempercepatnya. Di dataran, orang tidak perlu khawatir kereta akan terbentur. Rumputan jauh lebih tebal dari selimut dan berfungsi sebagai peredam kejut alami. Kereta tidak akan terlalu bergetar. Namun, kuda-kuda itu membutuhkan kekuatan lebih untuk menarik keretanya. Namun, ini bukan masalah bagi Zhao Hai karena makhluk yang menarik kereta itu adalah makhluk undead. Zhao Hai dan yang lainnya menambah kecepatan mereka, tetapi mereka juga sangat berhati-hati terhadap lingkungan sekitar. Untuk mencegah lebih banyak musuh muncul, Zhao Hai melepaskan 2 burung api dan menjadikan mereka bertindak sebagai pengintai udara. Tentu saja, 2 burung api tidak cukup baginya. Zhao Hai melepaskan banyak elang darah ke pramuka. Burung api bukanlah binatang ajaib, jadi Zhao Hai tidak bisa menggunakannya lagi menggunakan elang. Namun, burung api sangat cantik, dan Laura serta yang lainnya sangat menyukainya. Zhao Hai membiarkan mereka keluar dan menjadikannya sebagai hewan peliharaan. Jika Weirs dan yang lainnya melihat mereka, dia hanya akan mengatakan bahwa dia telah menyembuhkan burung api. Zhao Hai melihat peta saat dia bergerak maju. Pada saat yang sama, luas peta di ruang asal terus bertambah. Ini jelas merupakan hal yang baik bagi Zhao Hai. Selama dia lebih banyak menjelajahi padang rumput, dia mungkin orang pertama yang memiliki peta padang rumput lengkap. Zhao Hai dan yang lainnya hanya membutuhkan 1,5 hari untuk mencapai area yang ditandai di peta. Zhao Hai tidak punya pilihan selain memperlambat. Peta tersebut menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di sini berasal dari suku kecil suku banteng liar. Jumlahnya harus sekitar 1.000. Suku banteng liar juga terkenal dengan kekuatannya. Tunggangan mereka adalah banteng liar. Namun jenis banteng liar ini sedikit berbeda dengan banteng liar yang biasa memakan daging di benua tersebut. Banteng liar jenis ini disebut banteng liar bertanduk raksasa. Mereka adalah jenis banteng yang sangat aneh. Alasan utamanya adalah tanduk mereka terlalu besar. Sepasang tanduk besar binatang ajaib itu seperti 2 pilar yang runcing. Setiap tanduk memiliki panjang hampir 2 meter, dan bagian paling tebal memiliki ketebalan 0,5 meter. Apalagi tanduknya sangat lurus dan menjulur mendatar ke kiri dan kanan kepala, seperti tiang besar yang diikatkan pada kepala sapi. Banteng yang biadab sangat terkenal di kalangan umat manusia berkepala banteng. Mereka terkenal karena keterampilan menyerang dan tunggangannya. Kecepatan banteng barbar bertanduk raksasa tidak terlalu cepat, namun ketika menyerang, mereka sangat tak terkalahkan karena sepasang tanduk raksasa mereka. Saat banteng liar bertanduk raksasa itu menyerang, mereka akan membentuk garis lurus. Semua tanduk raksasa mereka akan dihubungkan bersama membentuk dinding saat mereka maju. Kecepatan mereka tidak terlalu cepat, tapi tidak ada celah. Namun, ini tidak berarti bahwa kekuatan tempur suku sapi liar bertanduk besar sangat kuat. Meskipun tuduhan mereka sangat sulit untuk diatasi, tuduhan mereka juga memiliki kelemahan yang sangat serius. Karena tanduk suku sapi liar bertanduk besar terlalu besar, membuat mereka sangat sulit untuk berbalik dengan gesit. Oleh karena itu, mereka berada pada posisi yang sangat dirugikan ketika menghadapi kavaleri ringan para gnoll dan anjing. Suku lembu liar bertanduk raksasa bisa dikatakan sebagai salah satu cabang dari suku lembu liar. Kekuatan tempur mereka rata-rata, tetapi emosi mereka terkenal di kalangan umat manusia berkepala banteng. Mereka adalah tipe orang yang selalu baik. Tentu saja, ini bukanlah sesuatu yang Yil tulis di peta. Yil hanya menunjukkan di peta bahwa tempat ini adalah wilayah suku sapi bertanduk raksasa, tidak lebih. Informasi ini diperoleh sendiri oleh Laura dan yang lainnya. Zhao Hai, di sisi lain, sedang menunggu elang darah dan berita lainnya. Mereka telah memasuki wilayah di mana suku sapi liar bertanduk besar sering beraktivitas. Mereka bisa bertemu mereka kapan saja, jadi Zhao Hai meminta elang darah untuk memperluas jangkauan kepanduannya untuk melihat apakah mereka mengambil rute yang salah. Setelah lebih dari 1 jam, elang darah terbang kembali. Zhao Hai memandangi elang darah dan memperhatikan bahwa elang itu berputar-putar di langit, berkicau tanpa henti. Setelah melihat lebih dekat, Zhao Hai menoleh ke Laura dan berkata, ada camp yang ditinggalkan di depan. Sepertinya telah diserang. Ayo kita lihat. Lola mengangguk. Konvoi segera melaju kencang. Setelah lebih dari 2 jam, mereka menemukan sebuah camp yang ditinggalkan. Ada banyak mayat di camp. Mayat-mayat ini berasal dari suku sapi liar bertanduk raksasa dan tunggangannya.
Orang-orang dari suku sapi barbar bertanduk raksasa terlihat sangat mirip dengan tunggangan mereka. Mereka memiliki kepala yang besar dan tanduk yang lebih besar. Tanduknya tebal dan panjang, mendatar dan lurus, lebih panjang dari tanduk manusia berkepala lembu pada umumnya. Dilihat dari skala kampnya, itu memang camp dengan sekitar 1.000 orang. Namun, itu telah diserang, dan semua hal yang berguna telah dipindahkan. Bahkan pakaian orang mati pun telah dilucuti. Zhao Hai mengerutkan kening saat dia melihat semua ini. Dia menghela nafas dan melambaikan tangannya, mengubah anggota suku sapi liar bertanduk raksasa menjadi makhluk undead. Dia hanya mengubah salah satu dari mereka menjadi makhluk undead tingkat tinggi. Dia ingin tahu siapa yang menyerang camp mereka dari orang itu. Zhao Hai menghitung. Ada lebih dari 300 ekor banteng bertanduk raksasa yang mati. Sebuah suku dengan lebih dari 1.000 anggota hanya dapat memiliki laki-laki muda dan kuat sebanyak ini. Zhao Hai memilih yang terkuat dan mengubahnya menjadi undead tingkat tinggi karena dia tahu bahwa yang terkuat di antara para orc biasanya adalah kepala suku. Seperti yang diharapkan Zhao Hai, undead tingkat tinggi ini adalah Abatai, kepala suku banteng bertanduk raksasa. Ada lebih dari 1.300 orang di suku tersebut, termasuk 400 orang muda dan kuat, dan sisanya tua, lemah, dan perempuan. Ini semua adalah keadaan normal. Yang mengejutkan Zhao Hai adalah orang yang menyerang mereka. Yang menyerang mereka tak lain adalah kelompok Gartor, dan penyerangan itu terjadi lebih dari 4 jam yang lalu. Lebih dari 4 jam yang lalu, sebelum Blood Eagle menemukan camp, mereka baru saja diserang oleh kelompok Gasol. Memikirkan hal ini, Zhao Hai segera memanggil Abatai dan yang lainnya dan mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh kelompok Gasol. Dari jejak yang ditinggalkan oleh Jiasuo dan yang lainnya, mereka mungkin menuju ke tempat Raja Sebelaski. Tampaknya Jiasuo juga tahu apa yang terjadi di kamp lama klan sapi dewa yang kuat. Namun, dia tidak secerdas Weirs dan yang lainnya. Dia tidak berpikir untuk pergi ke wilayah klan Mastiff. Sebaliknya, dia berpikir untuk pergi ke tempat Raja Sebelaski. Ketika Zhao Hai mendengar berita ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia sekarang benar-benar yakin bahwa Gasol bukanlah orang pintar. Dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Raja Siki di masa lalu. Dia memilih untuk berlindung kepada Raja Siki karena konflik antara Raja Siki dan Patriark Ras Adu Banteng saat ini. Namun, dia lupa bahwa situasinya lebih berkuasa daripada manusia. Kini karena ras banteng dewa yang sangat besar tidak dapat lagi memberikan bantuan apapun kepada Raja Siki, sikap seperti apa yang akan digunakan Raja Siki untuk menghadapi mereka? Sangat sulit untuk mengatakannya. Dalam keadaan seperti itu, jelas bukan pilihan bijak baginya untuk menemui Raja Sebelaski. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa lega. Dia memahami kesulitan Gasol. Dapat dikatakan bahwa suku sapi dewa yang kuat mampu mencapai posisi mereka saat ini semua karena dia. Dia bisa pergi dan menemukan orang-orang dari suku sapi dewa yang kuat. Mungkin dia juga memikirkan kemana perginya suku sapi dewa yang kuat itu, tapi apa yang bisa dia lakukan setelah dia pergi? Dia hanya bisa dicabik-cabik oleh klannya yang marah, tidak ada yang mau mendengarkannya lagi, jadi dia hanya bisa pergi ke Raja Sebelaski. Namun, Zhao Hai tidak menganggap ini adalah pilihan yang baik. Meski hanya memiliki beberapa lusin pengawal, dari cara mereka menyerang suku tanduk raksasa, kekuatan tempur mereka masih sangat kuat. Dalam keadaan seperti itu, dia harus meninggalkan wilayah Tauren. Tinggal di sini hanya menunggu kematian. Sekalipun dia mendapat dukungan dari Raja Siki, dia tidak bisa menimbulkan ancaman apapun terhadap perlombaan adu banteng. Mungkin Patriark Ras Adu Banteng bahkan tidak melihat Raja Siki sebagai ancaman. Kalau tidak, dia tidak akan berani menyerang langsung kamp lama suku sapi dewa raksasa. Namun, ini bukan pertimbangan Zhao Hai. Dia tidak peduli apa yang dipikirkan Gasol. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah maju ke depan, menangkap Gasol, dan mengirim surat ke Wales. Dia ingin melihat bagaimana Wales akan menghadapinya. Dia adalah saudara angkat Weirs sekarang, bukan saudara Gasol. Tentu saja, dia harus membantu Weirs. Hidup atau mati Gasol tidak termasuk dalam pertimbangannya. Yang terpenting, dia ingin mendapatkan sapi berelemen tanah yang merupakan Gunung Gartor. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan sapi berkulit batu, memiliki sapi berelemen tanah adalah hal yang bagus. NBSP, Zhao Hai percaya bahwa dengan begitu banyak orang, Jasor dan yang lainnya tidak mungkin bisa cepat.
Sepertinya Jasor dan yang lainnya juga sedang tidak bersenang-senang, atau mereka tidak akan merampok suku tanduk raksasa. Zhao Hai dan yang lainnya tidak lambat sama sekali. Makhluk undead yang menarik kereta semuanya adalah makhluk undead tingkat tinggi. Seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk mengejar mereka. Untuk menentukan arah kelompok Gartor, Zhao Hai sekali lagi mengirimkan elang darah ke Scout. Tentu saja, dia juga mengirimkan burung api. Sekarang burung api itu adalah binatang ajaibnya, bahkan jika ia melihat Gartor, ia tidak akan bereaksi apapun. Setelah 3 jam pengejaran, Zhao Hai dan yang lainnya akhirnya menemukan jejak Jasor dan anak buahnya. Dalam 2 jam, sebelum langit menjadi gelap, mereka bisa menyusul Jasor dan anak buahnya. Bab 280, Gartor yang penuh penyesalan. Namun, setelah menemukan Gaetir, Zhao Hai tidak lagi terburu-buru. Dia mulai melambat, dan dia akan mampu mengejar Gaetir dalam 2 jam. Namun, langit tidak akan menjadi gelap pada saat itu, dan itu akan sangat merugikan bagi Zhao Hai dan yang lainnya. Bagaimanapun, Gaetir adalah pakar peringkat 8. Tanpa Zhao Wen dan Cair, akan sangat sulit bagi Zhao Hai untuk merawatnya dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, Zhao Hai juga memikirkan tentang bagaimana menghadapi orang-orang dari suku sapi bertanduk raksasa. Suku tersebut telah kehilangan sebagian besar pemudanya, yang merupakan bencana bagi suku mereka. Jika mereka dibawa pergi oleh Gasor dan anak buahnya, mereka pada akhirnya akan menjadi budak. Namun, jika Gasor dan anak buahnya tidak mempedulikan orang-orang saat ini, kehidupan mereka tidak akan baik. Musim dingin akan datang. Tanpa sebagian besar pria muda dan kuat, mereka tidak dapat menyiapkan rumput padang yang cukup. Mereka belum pindah ke sarang musim dingin di mana mereka bisa melewati musim dingin. Dalam keadaan seperti itu, akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup di musim dingin. Zhao Hai duduk di dalam mobil dan mengerutkan kening ketika dia berkata kepada Laura, "Laura, memberitahukan apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita harus menghadapi suku sapi pembohong bertanduk raksasa ini?" Lola mengerutkan kening dan berkata, "Orang-orang dari suku sapi pembohong bertanduk raksasa ini sekarang menjadi budak. Sekalipun kita menyelamatkan mereka, kehidupan mereka tidak akan baik. Sebaliknya, jika mereka bertemu suku lain di sini, mereka akan tetap menjadi budak. Ini sangat sulit." Zhao Hai menghela nafas dan berkata, "Seperti yang diharapkan, padang rumput memiliki aturannya sendiri. Saya tidak menyangka bahwa suku yang dikalahkan dan menjadi budak di padang rumput terkadang menjadi satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang ini? Apakah kamu akan menempatkan mereka di benteng gunung besi sebagai budak?" Laura juga mengerutkan keningnya. Situasinya kali ini berbeda dengan budak yang mereka beli. Budak yang mereka beli adalah budak itu sendiri, jadi tentu saja tidak ada masalah kesetiaan. Namun, kali ini, mereka menghadapi orang-orang yang baru saja diubah dan dijadikan budak. Dalam keadaan seperti itu, sulit untuk mengatakan berapa banyak orang yang bersedia menjadi budak mereka. Lola mengerutkan kening. "Saudara Hai, mengapa kita tidak membawa orang-orang itu ke Raja Sebelaski dan memberikannya kepadanya? Maka mereka bisa melewati musim dingin dengan aman, bukan?" Zhao Hai menggelengkan kepalanya. "Tidak, kami masih belum tahu bagaimana sikap Raja Sebelaski terhadap serangan terhadap suku sapi Dewa Raksasa. Bahkan jika kami menemukan Raja Sebelaski, kami harus mengawasinya terlebih dahulu. Kami tidak dapat segera menghubungi mereka. Jika kami membawa suku sapi bertanduk raksasa ke sana sekarang, bagaimana kita menjelaskan asal-usul mereka? Kalau dirampas dari orang lain, lalu dirampas dari tangan siapa? Selain itu, Raja Sebelaski mungkin berpikir bahwa kita seperti ras adu banteng yang meminta bantuan dari umat manusia Prairie memiliki aturannya sendiri. Jika kita ikut campur, itu mungkin bukan hal yang baik. Tuan muda, jangan terlalu berpikir," kata Meg, "mereka tidak punya tempat tujuan sekarang. Dan mereka sudah menjadi budak, jadi jadikan saja mereka budak kita. Mereka tidak bisa melarikan diri ke benteng gunung besi, dan kakek serta yang lainnya akan mengawasi mereka. Kita punya cukup makanan untuk memberi makan mereka, jadi apa salahnya?" Zhao Hai tertegun sejenak, tapi Laura mengangguk dan berkata, "Kuat, ini adalah cara terbaik untuk saat ini. Setelah Gartor menyerang suku tanduk raksasa, mereka menjadi budak kami. Kami mengalahkan Gartor dan mendapatkan rampasannya. Mereka adalah budak kita sekarang, dan kita bisa melakukan apapun yang kita mau terhadap mereka.
Benteng Iron Mountain adalah lingkungan yang tertutup, jadi kita bisa membiarkan mereka beradaptasi dengan kehidupan di sana. Selama mereka tidak melarikan diri, tidak akan ada masalah. Zhao Hai mengangguk. Dia akhirnya menyadari perbedaan antara benua bahtera dan bumi. Di sini, begitu mereka dipastikan menjadi budak, mereka setara dengan barang. Mereka bisa menyelesaikan sesuka mereka. Dia tidak bisa lagi memperlakukan mereka seolah-olah mereka semua setara. Zhao Hai telah merencanakan untuk melepaskan anggota suku sapi bertanduk raksasa setelah menyelamatkan mereka, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa mereka sudah menjadi budak. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan pada mereka. Mau atau tidak, mereka sudah menjadi budak. Selama mereka menjadi budak, Zhao Hai tidak akan mengalami kesulitan dalam berduka dengan mereka. Dia bisa mengirim mereka langsung ke benteng gunung besi di mana makhluk hijau, Cai, dan Undead akan mengawasi mereka. Bagaimana mereka bisa lolos? Itu hampir mustahil. Zhao Hai mengangguk. Itu bagus. Ayo lakukan dengan cara ini. Biarkan kakek Green menanganinya. Saya tidak berpikir mereka bisa melarikan diri. Lola mengangguk dan berkata, saya rasa saya perlu memberitahu kakek Green dan yang lainnya. Biarkan mereka membuat persiapan. Ada lebih dari 1.000 orang. Kita perlu membuat pengaturan yang tepat untuk banyak orang. Zhao Hai mengangguk dan menoleh ke Megger. Meg, beritahu kakek Green untuk bersiap-siap terlebih dahulu agar mereka tidak terburu-buru. Setelah dia selesai berbicara, dia mengirim Meg keluar angkasa dan kemudian ke kastil Iron Mountain. Kelompok Zhao Hai tidak berhenti. Sebaliknya, mereka perlahan-lahan berjalan ke arah Gaetir. Zhao Hai tahu bahwa Gasol tidak mungkin melanjutkan perjalanannya setelah gelap. Mereka pasti akan berhenti untuk beristirahat. Begitu mereka berhenti, kelompok Zhao Hai akan segera menyerang. Langit perlahan menjadi gelap, tapi Zhao Hai dan yang lainnya masih bergerak maju. Pelang darah masih melacak Gartor di langit. Mungkin Gartor ingin mencapai wilayah Raja Sici secepatnya, jadi mereka tidak berhenti saat langit mulai gelap. Sebaliknya, mereka terus bergerak maju. Semua mobil memiliki obor. Meskipun ini di luar dugaan Zhao Hai, hal ini memudahkan elang darah untuk melacak mereka, karena biasmen biasa tidak akan melakukan perjalanan di malam hari. Zhao Hai melihat ke langit dan melihat bahwa hari sudah gelap gulata. Dia tahu sudah waktunya untuk bertindak. Tidak ada lagi biasmen yang keluar dan mengetahui pertarungan mereka dengan Gaetir. Tidak peduli apakah Gaetir sedang dalam perjalanan atau tidak, Zhao Hai dan yang lainnya meningkatkan kecepatan mereka. Di saat yang sama, dia juga melepaskan makhluk Undead. Kali ini, Zhao Hai tidak melepaskan binatang ajaib Undead karena mereka masih menjaga tanah hitam. Sebaliknya, ia melepaskan 1.500 pasukan pengintaian suku Adu Banteng dan 2.000 pasukan pengintaian Jakal. Zhao Hai juga tidak melepaskan tentara bayaran Undead. Mereka adalah prajurit infanteri dan tidak bisa bergerak secepatnya. Zhao Hai juga menyingkirkan kereta dan duduk di dalam tubuh alien bersama Laura dan yang lainnya. Kali ini, Weirs dan yang lainnya tidak ada. Jadi selain alien, Zhao Hai membuat Undead lainnya muncul sebagai zombie. Wajah Gartor muram saat dia duduk di punggung bantengnya. Para pengawalnya menjaga perdamaian dalam kelompok. Karena sebagian besar orang dalam kelompok ini sudah tua dan lemah, mereka bergerak lambat. Beberapa saat yang lalu, Gartor telah membunuh seorang lelaki tua dari suku banteng bertanduk raksasa karena dia terlalu tua untuk berjalan ke arah mereka. Hal ini membuat anggota suku tanduk raksasa lainnya sangat marah, namun mereka tidak berani berkata apa-apa. Orang-orang dari suku sapi pembohong bertanduk besar memahami aturan di padang rumput. Mereka sekarang menjadi milik Gasol, dan hidup dan mati yang mereka tentukan olehnya. Kecuali mereka memiliki kemampuan untuk mengalahkannya, mereka harus menerima status ini. Gartor merasa dia menjadi gila. Dia benar-benar menjadi gila. Dia tidak mengerti bagaimana keadaan bisa menjadi seperti ini. Perlombaan adu banteng, yang telah berbicara dengannya sebelumnya, tiba-tiba mengirimkan pasukan untuk menyerang kamp lama. Ketika Gartor mendengar berita itu, dia sangat marah hingga dia langsung muntah darah. Pada saat ini, Gartor akhirnya mengerti bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap suku Adu Banteng sejak awal. Suku Adu Bantenglah yang membantu mencapai layanan saat ini. Dia tahu bahwa dia sudah tamat dan tidak bisa lagi kembali ke suku Banteng Hercules, jadi dia ingin mencari Raja Sici.
Raja Sici selalu tidak puas dengan cara ibu pemimpin klan Adu Banteng melakukan sesuatu, jadi dengan dukungan dari klan Banteng Raksasa, dia memisahkan diri dari kekuasaan ibu pemimpin klan Adu Banteng dan selalu menentang ibu pemimpin klan Adu Banteng. Klan Adu Banteng. Gator berharap dapat memanfaatkan ini dan meminjam beberapa tentara dari Raja Sici untuk melawan klan Adu Banteng sampai akhir. Kini, dia akhirnya merasakan sedikit penyesalan. Dia sangat menyesal membunuh ayahnya dan mengejar Weirs dan yang lainnya. Saat ini, Gartor juga memahami bahwa perlombaan adu banteng telah mempekerjakan 1.500 pasukan kavaleri. Jika Weirs dan yang lainnya tidak menghancurkan mereka, mereka mungkin akan menjadi orang-orang yang menginginkan nyawanya. Gartor bukanlah orang bodoh. Dia hanya dibutakan oleh kekuasaan dan dibutakan oleh keserakahan. Sekarang dia memikirkan tentang apa yang telah dia lakukan di masa lalu, yang tersisa hanyalah penyesalan yang tak ada habisnya. Tapi sekarang, Gartor tidak punya muka untuk melihat Weirs. Dia hanya ingin meminjam beberapa tentara dan kemudian melancarkan serangan bunuh diri terhadap suku Adu Banteng, berharap bisa menyalahkan kejahatannya. Kini, Gartor seperti seorang penjudi yang kehilangan seluruh kekayaannya. Dia hanya punya satu nyawa yang tersisa, dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melawan musuhnya sampai mati. Alasan mengapa dia ingin meminjam pasukan dari Raja Siki adalah karena dia mengetahui tentang konflik antara Raja Siki dan ibu pemimpin ras Adu Banteng. Jika dia pergi menemui Raja Siki untuk meminjam pasukan, kemungkinan besar dia bisa melakukannya. Alasan kedua adalah dia ingin mengerahkan kekuatan Raja Siki. Kegagalan ini membuat Gartor sadar sepenuhnya. Dia menemukan banyak hal yang tidak dia sadari sebelumnya. Dia mengerti bahwa Raja Siki tidak bisa diandalkan. Jika Raja Siki menjadi kuat suatu hari nanti, masih ada kemungkinan dia akan mengancam kekuasaan klan Sapi Dewa yang kuat, jadi dia ingin melibatkan kekuatan Raja 11 Ki melalui peminjaman pasukan ini. Mengenai apakah dia bisa meminjam tentara, Gartor juga telah mempertimbangkannya. Tapi semuanya sudah sampai pada titik ini. Dia hanya bisa berusaha keras. Akan lebih baik jika dia bisa meminjam tentara, tapi jika tidak bisa, dia tidak akan rugi banyak. Namun, menurutnya kemungkinan pinjaman tentara masih sangat tinggi. Lagi pula, jika dia tidak menyerang tentara suku Adu Banteng, hari-hari Raja Sici tidak akan baik-baik saja. Raja 11 Ki tidak mau keluar dan bertarung dengan pemimpin ras Adu Banteng. Jika dia bersedia pergi, Raja 11 Ki akan senang melihatnya.